Perkenalkan, nama saya Jacinda Nardelia dengan NPM 7022210328. Perkenalkan, nama aku Valencia Aurelia dengan NPM 7022210005. Nama saya Mariska Duanggitasari dengan NPM 7022210343. Halo, nama saya Angelina Nurlita Manurung dengan NPM 7022210320. Perkenalkan, nama saya Asri Jafni Sabrina dengan NPM 7022210325. Nah, jadi untuk pemerintahan di Indonesia saat ini tuh kayak udah mulai memanfaatkan yang namanya kemajuan teknologi informasi. Untuk apa sih? Untuk diaplikasikan sebagai media dalam memberikan kemudahan penyampaian informasi publik dan kemudahan pada pelayanan publiknya. Nah, pelayanan publik itu apa sih? Pelayanan publik itu adalah suatu rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, ataupun pelayanan administrasi sebagaimana didefinisi pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Nah, di dalam pelayanan publik ini ternyata ada 5 pilar yang sangat penting. Yang pertama itu adalah produk atau produk apa yang dihasilkan dari layanan publik tersebut. Nah, yang kedua ini ada kebijakan, di mana kebijakan yang mendukung atau menguraikan dari layanan publik tersebut. Kemudian yang ketiga ada sumber daya manusianya. Nah, sumber daya manusia ini antara lain kayak manajemen sumber daya manusia yang sangat penting untuk memetakan kebutuhan setiap instansi, terus juga peningkatan kompetensi sumber daya manusianya, dan melakukan reward atau punishment untuk menjaga kinerjanya agar tetap stabil. Kemudian yang keempat ada infrastruktur atau ketersediaan sarana maupun prasarana atau fasilitas pendukung yang memadai dan ramah terhadap difabel serta kelompok rentan. Kemudian yang kelima atau yang terakhir yaitu inovasi. Adalah inovasi atau hal-hal baru yang diciptakan dari hasil pengembangan yang mendatangkan manfaat besar bagi pengguna dan penyelenggara layanan publik tersebut. Nah, 5 pilar itu adalah 5 pilar yang sangat penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih di dunia ini tuh berubah dengan sangat cepat dan penuh ketidakpastian? Nah, dikarenakan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat, membawa konsekuensi pada menguatnya demokratisasi yang menghendaki institusi negara untuk lebih transparan, akuntabel, bersih, dan melayani. Dengan adanya perubahan semakin cepat ini, dikarenakan adanya smartphone dan data yang tersedia dengan harga yang lebih terjangkau. Jumlah pengguna internet di Indonesia tuh relatif lebih tinggi. Berdasarkan hasil riset platform manajemen media sosial Hotshot dan agensi marketing sosial We Are Social bertajuk Global Digital Reports 2020 yang dirilis pada akhir Januari 2020 menyebutkan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 175,4 juta orang, sementara total jumlah penduduk di Indonesia sekitar 272,1 juta orang. Karena itu, 64,5% penduduk Indonesia sudah terhubung dengan internet dibandingkan sebelum-sebelumnya tuh. Nah, di tahun 2019 yang lalu, jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sekitar 17% atau 25 juta pengguna. Pemerintah dituntut atas harapan masyarakat dan tantangan global yang dipicu oleh perubahan dan kemajuan, terutama di bidang teknologi. Tuntunan masyarakat terhadap standar pelayanan publik juga semakin meningkat, sering dengan semakin dinamisnya gaya hidup dan pola interaksi manusia. Masyarakat semakin lama semakin smart dan semakin informed, sehingga masyarakat ada kecenderungan menuntut lebih atas pelayanan publik. Masyarakat menginginkan bahwa mereka mampu mengakses layanan publik dengan mudah dan cepat tanpa kendala ruang dan waktu, melalui sebuah sistem digital yang aman, handal, transparan, dan akuntabel. Semakin mudahnya masyarakat memperoleh informasi, berdampak pada sikap masyarakat yang semakin kritis akan layanan yang diterima dan dirasakannya.
Karena itu, tidak mengherankan apabila isu-isu layanan publik akan dengan mudahnya menjadi topik utama dan akan cepat berpengaruh ke reputasi pemerintah. Pemerintah sendiri sudah mulai menggencarkan prinsip DILAN, digital melayani, dalam memberikan pelayanan publik. Hal ini menjadi penting karena layanan digital menjadi tuntutan yang akan mampu mendekatkan diri dengan masyarakat. Namun demikian, perlu optimalisasi penerapan DILAN ini karena hakikat transformasi digital tidak hanya merubah layanan biasa menjadi online atau dengan membangun aplikasi. Salah satu hal yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan pemerintah DILAN digital melayani adalah persoalan korupsi. Dalam strategi nasional pencegahan korupsi, salah satu upaya yang menjadi prioritas pemerintah adalah dengan melakukan percepatan pembangunan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. United Nations melalui e-government survey tahun 2020 telah merilis tingkat adopsi sistem e-government yang dilakukan berbagai negara. Dalam laporan tersebut, Indonesia masuk dalam jajaran dengan tingkat implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE pada peringkat ke-88 dari 193 negara. Hal ini menunjukkan bahwa digitalisasi dalam memberikan pelayanan masih perlu untuk lebih ditingkatkan dan menjadi hal yang penting di Indonesia itu sendiri. Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE telah menjadi perhatian seluruh negara. Indeks SPBE ini diukur dengan memperhatikan beberapa komponen, yaitu cakupan dan kualitas layanan pemerintahan digital, status perkembangan infrastruktur digital, dan kecakapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan layanan e-government. Pembangunan SPBE di Indonesia diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses penyelenggaraan pemerintahan, baik yang bersifat internal atau administrasi pemerintahan maupun eksternal, pelayanan publik. Mengingat kembali pembangunan SPBE ini adalah pekerjaan kolosal lintas sektor, maka pemerintah menunjuk beberapa kementerian dan lembaga sebagai focal point di antaranya yaitu Kementerian PANRB, Kementerian PPN Bappenas, Kominfo, BSSN, dan BPPT. Kerjasama lintas sektor antar instansi ini diharapkan dapat mempercepat pembangunan SPBE sehingga modal pemerintahan DILAN atau digital melayani dapat diwujudkan secara bertahap dan terbentuk sepenuhnya pada tahun 2025 nanti. Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, serta semakin menguatnya demokratisasi yang menuntut penyelenggaraan pemerintah yang lebih terbuka, bersih, partisipatif, responsif, dan akuntabel telah mendorong banyaknya instansi pemerintahan untuk berinovasi dalam menghadirkan layanan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Namun dalam perkembangannya ditemukan fakta bahwa tingkat maturitas dan hasil pengembangan SPBE yang dilakukan secara mandiri oleh instansi pemerintah masih sangat beragam satu sama lain. Menyikapi hal tersebut, Kementerian PAN-RB telah menyusun beberapa regulasi sebagai dasar hukum yang akan menjadi acuan keseragaman bagi seluruh instansi pemerintah dalam menerapkan beberapa layanan SPBE di lingkungannya masing-masing. Beberapa regulasi termasuk aplikasi yang menyertainya diantaranya yang pertama, Keputusan Menteri PAN-RB nomor 679 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kearsipan dinamis. Dan yang kedua, Keputusan Menteri PAN-RB nomor 680 tahun 2020 tentang aplikasi umum bidang kepengelolaan pengaduan pelayanan publik. Kedepannya, Kementerian PAN-RB akan terus berupaya untuk melakukan standarisasi dan penyeragaman beberapa jenis layanan, baik layanan administrasi pemerintah atau internal, maupun layanan publik atau eksternal. Standarisasi dan penyeragaman ini diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan pemerintah yang lebih terintegrasi, sederhana, efektif, dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima, sehingga sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Negara harus lebih dekat dengan masyarakat dan mampu memberikan kenyamanan dan merangsang masyarakat lebih inovatif, kreatif, dan produktif, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan nasional. Kolaborasi, komitmen, dan inovasi dalam pemberian layanan publik sangat diperlukan, dan kondisi yang sekarang dihadapi menjadi pendorong untuk melakukan inovasi ke arah digital, yang dimana melayani menuju pemerintahan digital masa depan.